Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Rahma di mata pelajaran PAI kelas 2. Dan hari ini kita akan belajar bab 10, yaitu tentang memahami tata cara sholat dan bacaannya. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang nama-nama dan waktu sholat fardu. Orang Islam wajib melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat fardu atau wajib dalam sehari semalam yaitu ada 5 kali. Yang pertama, sholat subuh 2 rakaat. Yang kedua, sholat zuhur 4 rakaat. Yang ketiga, sholat asar 4 rakaat. Dan yang keempat, sholat maghrib 3 rakaat. Yang kelima yaitu sholat isya 4 rakaat. Kemudian selanjutnya yaitu tata cara sholat dan bacaannya. Yang pertama yaitu berdiri tegak bagi yang mampu. Berdiri dalam sholat adalah wajib bagi yang mampu, yaitu berdiri tegak menghadap kiblat, ya. Pandangan mata tertuju pada tempat kepala ketika sujud, tidak boleh tengok kemana-mana. Bagi yang sakit dan tidak bisa berdiri diperbolehkan duduk atau berbaring. Niat sholat tergantung pada jenis sholat, apakah sholat wajib atau sholat sunnah. Dan waktu sholat, apakah sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, atau asar. Dan apakah kita sebagai imam, makmum, atau sendirian, ya. Di sini ada contoh yang pertama yaitu niat sholat subuh 2 rakaat. Ibu bacakan terlebih dahulu ya teman-teman. Ibu minta tolong diperhatikan sebentar. Niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Kalau kita sendiri berarti ada alillahi ta'ala. Kalau kita makmum berarti ada makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita menjadi imam yaitu imaman lillahi ta'ala, ya. Beda-beda tergantung kita sholat sendiri, makmum atau kita menjadi imam. Untuk kalian karena masih kelas 2 ya, biasanya sebagai makmum. Ketika ayah atau ibu di rumah sedang sholat, kalian bisa makmum kepada ayah, ya. Kemudian yang B yaitu niat sholat zuhur, ada 4 rakaat. Niatnya sebagai berikut. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atim mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Jadi Ibu contohkan makmum ya, karena kalian masih kelas 2. Diusahakan ketika di rumah atau di musola atau di sekolah, ya niatnya makmum karena kalian mengikuti imam. Kita lanjut ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu niat sholat asar. Niatnya ketika kita makmum ya. Usolli fardul asri 4 raka'atim mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang D, niat sholat maghrib makmum. Usolli fardul maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati
ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian yang kelima yaitu niat sholat isya ada 4 rakaat. Niatnya sebagai berikut. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ya, jadi niat sholat wajib harus kalian hafalkan di rumah ya. Dan kalian juga harus membedakan ketika niat sendiri itu ada alillahi ta'ala, ketika makmum kita makmum berjamaah, makmuman lillahi ta'ala ketika kita menjadi imam ya, nanti kalau kalian dewasa kalian niatnya menjadi imamah lillahi ta'ala. Jadi perbedaannya yaitu sendiri, makmum atau menjadi imam. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian ya gerakan sholat yang pertama tadi berdiri tegak. Yang kedua sekarang yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu membaca takbir dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan jari-jari sejajar dengan telinga. Itu bagi anak laki-laki ya. Kalau bagi anak perempuan itu batasnya tangannya di dada ya. Telapak tangan diarahkan ke kiblat. Bacaan ketika takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. Yang ketiga yaitu berdiri bersedekap. Meletakkan kedua tangan di antara dada dan pusar. Tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri. Ketika berdiri kita membaca doa iftitah sebelum surah Al-Fatihah ya. Di sini dijelaskan contoh doa iftitah yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ya. Kemudian ada lanjutannya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yaitu namanya doa iftitah dibaca setelah takbiratul ihram. Insya Allah teman-teman di rumah sudah hafal semua ya. Dan jangan lupa sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan karena sholat fardu itu hukumnya wajib. Kita lanjut ya teman-teman. Kemudian gerakan sholat yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah dengan diawali ta'awud. Ya, contohnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya sampai selesai dibaca Al-Fatihah. Kemudian yang kelima yaitu membaca salah satu surah atau ayat Al-Quran, surat pendek. Kelas 2 kan biasanya sudah hafalan ya, dari surat An-Nas sampai surat yang sudah hafal suratannya ya, sampai mana itu dipakai dalam bacaan sholat. Misal kalau subuh membaca suratannya An-Nas dan Al-Falaq. Ketika zuhur Al-Ikhlas sama Al-Lahab ya. Supaya kalian hafalannya tidak lupa dipakai untuk sholat. Itu dibaca surat pendeknya ya. Kemudian yang yang keenam, mohon maaf, yaitu takbir dan ruku. Membungkukkan badan, tangan memegang lutut dan pandangan mata ke tempat sujud ya. Ketika kita sholat, pandangannya itu tidak boleh tengok kanan kiri, harus ke tempat sujud. Dan ketika ruku, membaca bacaan ruku yaitu sebagai berikut. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketujuh yaitu iktidal. Bangun dari ruku, berdiri tegak dan tangan diletakkan di samping. Ketika iktidal itu membaca Sami'allahu liman hamidah ya. Kemudian membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du.
Ya, kalian harus hafal dan harus tahu nama-namanya dalam gerakan sholat. Ya, iktidal itu bacaannya samiallahu liman hamidah. Kita lanjut ya teman-teman. Kemudian gerakan sholat yang ke-8 yaitu takbir dan sujud. Menempelkan dahi atau kening dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan pangkal jari-jari kaki kanan dan kiri ditekan ke lantai. Ketika sujud membaca doa sebagai berikut. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu sebanyak 3 kali ya. Jadi jari-jari kita itu ditekuk ya, hidung kita nempel ke sajadah atau ke tempat sujud. Bagi laki-laki tangannya itu agak sedikit dibuka ya, kemudian yang perempuan tidak terlalu lebar ya. Nanti ketika kita sudah masuk ya, tidak daring lagi, kita praktekkan bersama-sama dan mungkin di rumah juga bisa mengikuti gerakan sholat ayah. Bagi yang laki-laki lihat gerakan sholat ayah, kalau yang perempuan boleh dicontoh gerakan sholatnya ibu ya. Kemudian yang 9 yaitu takbir dan duduk di antara 2 sujud. Duduk di atas telapak kaki kiri, telapak jari kaki kanan menghadap kiblat dan telapak tangan diletakkan di atas paha ya. Tidak boleh bergerak-gerak ya, tangannya harus diam dan tertib. Ketika duduk di antara 2 sujud yaitu membaca doa sebagai berikut. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, kalian harus hafal doa duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang ke-10 yaitu takbir dan duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal sama dengan duduk di antara 2 sujud. Namun jari telunjuk tangan kanan ditunjukkan ya, dan pandangan mata diarahkan ke ujung telunjuk kanan. Duduk tasyahud awal hanya ada pada sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya ya. Ketika tasyahud awal yaitu membaca doa sebagai berikut. Ibu bacakan terlebih dahulu ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Tuh ya, diangkat telunjuk jarinya. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu doa ketika tasyahud awal. Kemudian selanjutnya yaitu yang nomor 11, takbir dan duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir seperti duduk pada tasyahud awal. Bedanya, pada tasyahud akhir telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan ya. Telapak kaki kanan ditegakkan dan pantat diletakkan di lantai ya. Ketika tasyahud akhir membaca bacaan yang sama dengan tasyahud awal. Hanya ditambah dengan bacaan sebagai berikut ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya, ini adalah doa ketika tasyahud akhir. Ada lanjutannya. Kemudian yang terakhir itu gerakan sholat nomor 12 adalah salam. Ketika salam, kepala kita menoleh ke kanan sampai pipi kanan terlihat dari belakang sambil membaca salam. Dan menoleh ke kiri sampai pipi
Pipi kiri terlihat dari belakang sambil membaca salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullah, ya. Baiklah teman-teman, untuk hari ini kita sudah belajar gerakan sholat dan bacaannya. Dan Ibu harap semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa mempraktekkan setiap hari ketika kalian mengerjakan sholat fardu atau sholat wajib. Dan di sini Ibu ada tugas untuk kalian di rumah, ya. Ibu minta tolong dikerjakan latihan soal di buku paket halaman 91, ya, nomor 1 sampai nomor 10. Untuk hari ini, ya, hanya mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan, sedikit materi untuk kalian. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Ya, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.